Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perempuan dan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 1 dan 2a dan 3b. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya penginjil Lukas yang memberitakan catatan penting akan peran serta perempuan dalam karya pelayanan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Mereka itu adalah Maria Magdalena, Yohana istri Kuza, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Catatan ini bagi saya menimbulkan kesan mendalam, sebab ternyata Tuhan Yesus juga melibatkan banyak perempuan dalam karya pelayanannya. Bukan hanya para muridnya, tetapi beberapa wanita ambil bagian untuk memenuhi logistik dan kebutuhan rombongan Yesus. Memang tidak dirinci dan dijelaskan peran seperti apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka merelakan kekayaannya untuk melayani Yesus dan para muridnya. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka karena mereka telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Wanita-wanita ini adalah sosok-sosok yang tahu berterima kasih dan menjadi teladan untuk para pendengar Injil Lukas sampai dengan hari ini. Saya meyakini hal ini. Saudara-saudari terkasih, di dalam lingkungan gereja kita mengetahui banyak peran yang dimainkan oleh para gadis, ibu, dan wanita pada umumnya. Kalau kita mau menengok ke dalam lingkup kegiatan gereja dewasa ini, apalagi terlibat di dalamnya, kita akan menemukan berbagai peran dan jabatan yang dipegang oleh para wanita. Para remaja dan gadis terlibat dalam kegiatan mesdinar atau putri altar, ikut dalam kelompok kor, menjadi lektris, mengajar anak-anak di sekolah minggu, aktif di kegiatan wanita Katolik, Legio Maria, terlibat dalam pelayanan karitatif, juga dipercaya untuk jabatan tertentu dalam dewan paroki. Mereka ini melayani kebutuhan pastor dan umat dalam berbagai kegiatan macam-macam yang ada di paroki. Hal itu tentu saja tidak akan dapat dirasakan oleh mereka yang hanya datang dan pergi ke gereja sekedar melaksanakan kewajiban mingguan dengan hadir di dalam perayaan Ekaristi. Saya ingin menyapa secara khusus para gadis remaja, ibu muda dan kaum wanita pada umumnya. Anda dibutuhkan oleh Yesus untuk melayani Dia dan gerejanya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Anda miliki.
Saudara-saudari terkasih, Santo Lukas, penginjil, memberikan informasi ini kepada kita. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wanita-wanita yang sempat disebutkan oleh Santo Lukas dalam Injilnya hari ini adalah orang-orang yang sesungguhnya cukup mapan dan memiliki sejumlah kekayaan tertentu. Mereka ini sudah mengalami secara langsung jamahan kasih Yesus yang membebaskan mereka dari roh jahat yang membelenggu mereka dan menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit yang telah mereka derita. Wanita-wanita yang lembut hatinya dan peka perasaannya itu tergerak hatinya untuk melakukan apa yang kira-kira bisa mereka kerjakan untuk Yesus yang telah membuat hidupnya berharga. Para wanita itu nampaknya perlu dicatat oleh Lukas, terutama Maria Magdalena, wanita yang disebutkan sebagai pendosa. Maria Magdalena menjadi sosok yang menarik perhatian para penginjil suci karena ia sungguh-sungguh mengasihi gurunya itu. Maria tidak merasa sudah cukup melayani Yesus dengan kekayaannya, melainkan ia dan kawan-kawannya mengikuti Yesus sampai di kaki salibnya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Yohanes bab 19 ayat 25. Tidak hanya sampai di situ, wanita pendosa yang bertobat itu membuktikan kesetiaannya. Ia juga menyambangi kubur Yesus pagi-pagi buta. Dan karena besar cintanya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia yang memiliki cinta yang besar itu. Yohanes bab 20 ayat 1 dan 16. Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kalinya kepada wanita. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari pewartaan penginjil Lukas hari ini? Pertama, Tuhan Yesus itu bukan anti wanita, kalaupun ia memilih para pria menjadi muridnya. Betul, 12 rasul Tuhan Yesus adalah laki-laki. Namun, Lukas mau menegaskan bahwa masih ada rasul wanita yang tidak dipilih Tuhan Yesus, namun mereka terlibat aktif melayani kebutuhan karya pelayanan Tuhan. Wanita-wanita ini terbukti memiliki cinta yang besar, cinta yang lembut dan kasih yang tulus. Mereka melakukan apa saja untuk membuktikan kebesaran hatinya sebagai pernyataan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Kedua, untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang paling utama adalah memiliki kasih yang peduli pada apa saja yang berguna untuk karya pelayanan Tuhan Yesus. Bukan hanya para wanita yang bisa melakukan hal tersebut, melainkan semua orang, juga kaum lelaki. Jamahan kasih Tuhan, sapaan firman Tuhan harus mengubah hidup mereka menjadi seorang murid yang siap melayani Tuhan dan rencana keselamatannya bagi seluruh umat manusia, yaitu menyelamatkan mereka. Cinta harus dibayar dengan cinta.
sekecil apapun cinta itu, Tuhan menghargainya. Apakah aku sudah membalas kasih Tuhan kepadaku dengan ambil bagian dalam karya pelayanan gerejanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, gerakkanlah hati kami untuk peduli akan kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan sekarang ini. Bantulah kami untuk terlibat secara aktif dalam karya-karya pastoral gereja kudusnya, sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.